Wanita ini terbangun setelah pingsan, menemukan sedang berada di pantai pulau kecil. Hal lebih aneh adalah, berjarak 30 meter di pesisir, ada seorang berbaju putih. Mereka bergiliran terbangun. Mereka berkumpul. Di sini ada 5 pria dan 5 wanita. Mereka sudah hilang semua memori. Mereka tidak saling tahu yang lain. Mereka memikir bersama, jika adalah kecelakaan, jadi di pantai harus ada bagasi atau mayat. Tapi di badan mereka, tidak ada satu lukaan pun. Jadi pikiran apapun juga tidak bisa menjelaskan kenapa mereka terbaring di tempat beda. Tidak bisa mengatasi pertanyaan ini. Ada orang mulai melukis tanda pertolongan di pesisir. Ada orang tidak peduli, melepaskan pakaian dan berenang. Aktris utama bernama Gabriela. Dia memilih bersama seorang bernama Brody untuk mencari sumber di pulau. Tapi cari selamanya. Akhirnya si pria berniat jahat dengan Gabriela. Pada waktu dia ingin melawan, kebetulan menemukan dirinya bisa kentut. Dia memukul Brody dan berlari. Tapi ketika dia kembali tempat tenda untuk melaporkan, menemukan Brody sudah lebih cepat melaporkan. Dia gigit kembali Gabriela, berkata dia menyerangnya. Gabriela marah. Setelah itu dia memukul Brody banyak. Untungnya semuanya mencegah. Gabriela tenang lagi. Tapi tiap orang berkata tiap cara. Jadi tidak ada siapa satu pihak sama yang lain. Semakin tidak percaya pada Gabriela. Melihat semuanya hanya melihat. Gabriela sangat kecewa. Dia memutuskan berpisah kelompok dan pergi sendirian. Hari berikutnya Gabriela melihat sekoci di laut. Betul orang bangun awal akan berhasil. Dia tidak hanya menemukan barang kebutuhan tapi juga obat. Bahkan ada peluru dan pistol. Tapi dia tidak berniat memberitahu orang lain. Dan dengan diam menyembunyikan sekoci dan pistol. Dan kelompok ini, konflik juga terjadi. Mereka adalah orang asing. Sekarang berkumpul. Jadi bagaimana membagi bekerja dan tingkat? Pasti hari itu, seorang hitam dan Brody bertengkar. Sesaat lagi mulai ingin pukul-memukul. Hasilnya, si Brody ini sudah keluarkan pisau tidak tahu diambil dari mana. Semuanya takut dan mengikuti kata Brody. Langit waktu itu tiba-tiba mendung. Hujan deras turun tapi mereka tidak ada tempat nginap. Melihat semuanya pilu begitu, Gabriela lembut hati. Dia mengantar mereka masuk sekoci. Tapi hari besok setelah bangun, mereka mengeluarkan Gabriela. Serentak melemparnya ke laut. Dia belum bisa bereaksi. Mayat di depan mengejutkan Gabriela. Ternyata Brody sudah mati. Semuanya berpikir Gabriela pelaku, karena keduanya sudah saling benci. Yakin Gabriela pelaku, sudah membunuh Brody. Gabriela polos, tapi dia tidak tahu cara menjelaskannya, karena tidak ada yang percaya padanya. Dia hanya bisa merebut tongkat dalam tangan si pria. Setelah itu memukul orang itu, tapi Gabriela tidak bisa melawan pria. Seorang wanita sudah memukulnya. Gabriela terbangun setelah itu, tapi di sekitarnya sekarang adalah alat aneh. Waktu itu, Gabriela sedang terbaring di katil operasi. Di masa depan, penjara Amerika menjalankan operasi. Mereka akan menghilangkan memori tahanan. Setelah itu melumpuhkan sarafnya. Setelah itu tahanan terjatuh pada keadaan koma medis. Terus, pemerintah memberi memori tahanan pada dunia virtual, sebuah pulau tanpa manusia. Mereka melakukan begitu untuk tahanan merasakannya bisa memulai lagi. Untuk tahu tahanan bisa berubah atau tidak, mereka akan saling membantu, atau tidak berubah sifat, dan saling membunuh. Itu penelitian. Tapi ternyata, itulah permainan yang mesum. Tapi hal yang membuat ahli-ahli tidak terduga. Ketika penelitian dijalankan setengah, Gabriela tiba-tiba terbangun. Dia sangat bingung, dan menemukan dirinya diikat dalam laboratorium. Meskipun berteriak bagaimanapun, juga tidak ada yang mendengar. Sesaat lagi dia tenang lagi. Seorang satpam kekar, mengantarnya ke kamar kerja. Beberapa orang manajer juga buram muka. Ada orang sangat sombong, tidak sopan. Seorang wanita memperkenalkan penelitian. Seorang wanita lain berkata, dalam pengamatan, mereka sudah ada hasil. Gabriela di dalam penelitian. Gabriela tidak hanya sengit, kasar, tapi juga berserakah. Jadi hasilnya tidak bisa tercapai. Akibat belum berhasil, merupakan masuk permainan lagi, sampai berubah baru berhenti. Gabriela setelah mendengar ingin melawan. Meskipun dia tahu memukul, tapi bagaimanapun tidak bisa menang. Dia terus ditangkap. Hasil perlawanan, dia akan sebagai anjing, diikat rantai dan tali. Si pria di depan adalah direktur penjara. Dia minta si pria, tapi yang mengejutkannya, direktur ada rencana lebih besar. Ternyata, ahli-ahli ke penjara berlangsung penelitian. Sudah merebut hak mengontrol penjara dari si pria. Si direktur ingin kerjasama Gabriela, menyuruhnya dan orang lain berakting, saling membunuh. Bagaimanapun dalam itu hanya virtual. Karena itulah dunia virtual. Hanya menghentikan penelitian lebih awal. Ahli-ahli akan mengatakan penelitian gagal. Dan dia akan mendapat lagi haknya. Gabriela setujuinya. Tapi sebelum Gabriela dimasuki permainan, masalah sudah terjadi.
seorang dokter menemui Gabriela dan berharap dia bisa melakukan dengan nalurinya. Jangan percaya siapapun, pasti harus mempertahankan kebaikan dan hidup sampai akhir. Selain itu, si dokter juga ada rahasia besar. Tapi ketika dia siap berkata, sudah terputus oleh pegawai. Habis cara, Gabriela hanya membawa kecurigaan. Setelah itu kembali pulau. Ketika dia terbangun, menemukan diikat, dan orang-orang di pulau itu sedang memegang senjata berlari sekitarnya. Untungnya Gabriela masih ada memori di dunia nyata. Dia ingin menjelaskan semuanya. Ini hanya permainan bersifat mengalami. Semuanya virtual, palsu. Semuanya adalah tahanan. Tapi tidak ada yang percayainya. Dan salah paham Gabriela sudah dipukul sampai gila. Tapi pada waktu itu, ada seorang wanita salah satu mereka percayai Gabriela. Karena waktu Gabriela menjelaskan, memorinya sudah datang. Dia melihatnya di dunia nyata. Dan dia sudah membunuh si pria di samping. Selanjutnya, memori semuanya bersama kembali. Ada orang melihat dirinya sedang merampok bank. Ada yang melihat dirinya sedang mengebom. Dan Gabriela ini, sebagai sedang melihat dirinya memegang pistol. Dan orang inilah ibu kandungnya. Kamu jangan begitu. Orang dikunci di pulau. Perlahan mengembalikan memori melanggar hukumnya. Ada orang mencekik temannya, menyembunyikan mayat di bawah daun. Tapi tontonan ini sudah disaksikan seorang wanita lain. Dia mengambil pistol sinyal. Pada waktu pelaku tidak peduli, dia sudah menembak perut si pelaku. Di sini lain, Gabriela juga perlahan kembali memori. Dia menemukan di dunia nyata, dia dan si hitam itu adalah suami istri. Dan ibu Gabriela sudah menyanggah keduanya. Si hitam tidak sengaja menembak ibu Gabriela, tapi hadapi kata meja hijau. Dia sudah membuangkan Gabriela dosa. Dan berkata kematian ibunya dibuat oleh keduanya. Setelah Gabriela tahu kenyataan, belum bisa bangun, beberapa orang lain gila datang. Menerkam dan melawan mereka. Gabriela sudah membunuh salah satunya. Tapi ketika menghadapi si pria lain, dia masih lebih lemah. Gabriela ditusuk pada perut. Mendadak si pria itu hilang. Tongkat juga hilang. Gabriela terluka karena hilang banyak darah. Jadi dia terjatuh di pesisir. Dan semakin hilang sadar. Gabriela kembali nyata dan dilaporkan dokter. Ahli-ahli sudah menemukan kenyataan kematian ibunya. Setelah membahas, mereka memutuskan mengatakan Gabriela tanpa dosa. Pada waktu itu, dokter memberitahunya satu rahasia lebih besar. Dokter menyuruh Gabriela ke depan cermin. Gabriela sangat heran. Dalam cermin, Gabriela sudah menjadi seorang wanita tua. Ternyata, dia ada penampilan muda. Berkat keadaan ketika dia dimasuki penelitian. Dan mematuhi umur ketika dimasuki penelitian. Juga berarti dia sudah dipenjara selama 25 tahun. Sebelumnya dia tidak tahu dirinya menua, karena efek samping penelitian, dan membuat memori dalam penelitian dan nyata terus saling merajut. Dalam matamu, aku sebagai orang dicerminkan? Betul. Akhirnya, Gabriela masih menerima kenyataan. Keluar penjara, dan yang dia menghadapi adalah dunia sangat aneh di depan.